atau 2 sharing sebelumnya itu sudah diisi dari sisi sharing produk. Waktu itu ada Pak Franseno, kemudian ada suami dari Crown Diamond kita, Ibu Marini Yupapan, yaitu Bapak Roy Antonio yang kemarin sharing produknya keren banget. Nah, di siang hari ini ada siapa? Nah, judulnya adalah When Men Speak Support System. Nah, setiap pencapaian leaders di Young Living tentunya ada peran brand partner di dalamnya. Nah, tapi tahukah nih para leaders nih ataupun para brand partner bahwa pasangan pun bisa loh menjadi salah satu support system di dalam bisnis Young Living untuk mendukung perjalanan bisnis Young Living untuk menuju top level tentunya di Young Living. Nah, Kakak pada siang hari ini walaupun masih dalam suasana Ramadan di hari ke-17 masih semangat dong. Boleh dong pakai oil favoritnya biar lebih santai, biar lebih rileks untuk mengikuti sharing session pada siang hari ini. Baik, mari kita sambut Bapak Yudhistira Utomo, best supporter dari Ibu Agnes Eka Febrianti selaku Crown Diamond Young Living Indonesia. Halo, selamat siang Pak Yudis dan Bu Agnes. Selamat siang Pak Yudis dan Bu Agnes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kak Romi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nih walaupun puasa hari ke-17 nih di tengah-tengah masih semangat dong ya untuk sharing ke para brand partner Young Living Indonesia. Ini terutama peran utamanya di sini Pak Yudis nih ya. Kak Agnes di sini sebagai peran pembantu kali ini ya. Gantian nih ya posisinya ya. Betul, ini ngomong-ngomong sinyal kita jelas nggak Kak? Tadi agak nge-freeze tapi sekarang udah lancar. Oke. Sip. Gitu. Iya, silakan Bu Agnes dan Pak Yudis untuk memulai sharing sessionnya pada siang hari ini. Ini timnya udah kasih semangat semua nih. Wow, luar biasa nih timnya dari Sabang sampai Merauke nih. Tadi ada yang dari Sampit nih, Kalimantan nih. Wow, luar biasa nih supportnya. Alhamdulillah ya rame pada join siang hari ini. Oke. Kak Romi, terima kasih banyak. Jadi hari ini kita akan membahas tentang the power of us. Jadi kenapa the power of us? Karena dengan berdua itu powernya lebih keluar gitu ya. Oke. Sebelumnya, jadi kami akan memperkenalkan diri dulu. Mungkin di sini teman-teman belum kenal kami. Nama saya Agnes Eka Febrianti dan saya bergabung di Young Living ini sejak 2017 bulan April. Jadi bulan ini tuh pas ke-5 tahun nih ada di Young Living Indonesia. Terus kita berdua ini saya terutama saya punya memegang satu prinsip ya, bahwa mulailah dengan kemauan maka akan Allah mampukan. Karena yang penting tuh mau dulu, karena di awal sama sekali saya pun nggak pernah berpikir akan sampai ke Crown Diamond gitu Kak Romi, karena kayaknya dulu berpikir untuk jadi silver aja tuh kayak sesuatu hal yang terlalu muluk-muluk gitu. Jadi saya ngejalanin ini cuma karena saya suka jualan, udah itu aja. Dan hari ini seperti tadi yang Kak Romi bilang, saya adalah peran pembantu hari ini ya, karena yang akan banyak menjelaskan adalah suami saya, Yudhistira Utomo, atau biasa dipanggil Yudis. Nah, Mas Yudis ini tuh sebenarnya adalah budak korporat sampai di tahun 2021 kemarin ya. Jadi Mas Yudis tuh kerja di salah satu perusahaan BUMN dan karena kita punya mimpi yang sangat besar dan yang membuat saya bangga adalah akhirnya dia berani untuk resign dan memulai sesuatu hal yang baru, yang mana ya modalnya juga dari Young Living ya, sangat terbantu dari Young Living gitu. Dan kita memulai bisnis Young Living dari 2017. Oke.
Oke, sebelum mungkin nanti Mas Yudis cerita gimana sih perjalanan kami di Young Living sampai dan mengapa beliau mensupport saya gitu ya. Saya akan cerita dulu sedikit tentang journey kita berdua di Young Living. Untuk mungkin teman-teman bisa apa ya, kayak jangan berpikir bahwa kita sampai di sini karena kita punya modal banyak gitu ya. Kita apa namanya, kayak istilahnya memulai itu kayak udah banyak duit jadinya gampang jadi Crown Diamond. Enggak, teman-teman. Justru di awal 2015 itu di bulan Maret kita menikah, dan nikah itu punya utang gitu ya. Utangnya tuh banyak gitu ya. Sekarang sih enak nih cerita kayak gini tuh udah lunas, jadi dengan enteng gitu ya ceritanya gitu. Padahal di masa awal memulai itu memang kayak utang rumah berapa sekian belas tahun gitu. Terus juga karena kita berdua dari keluarga yang biasa aja dan suami pun dari keluarga yang sempat jatuh gitu ya. Jadi ketika suami saya kuliah itu tuh benar-benar meninggalkan hutang. Jadi sampai kita udah nikah tuh kita masih bayar nih utang bekas kuliahnya gitu kan, yang mana kayak seberjuang itu untuk mengejar impian gitu ya. Dan di 2015 juga ibu kami berdua meninggal. Jadi setelah menikah ibu saya meninggal, ibunya Mas Yudis juga meninggal, hanya jarak beberapa bulan. Jadi kayaknya di 2015 itu cukup ini ya, struggle ya, kayak mental tuh benar-benar teruji gitu. Dan namanya perempuan setelah menikah pastinya ada fase dimana ketika dia sebelumnya sibuk, sebelumnya dia bekerja gitu ya, terus udah nikah memutuskan untuk di rumah aja jadi ibu rumah tangga, itu bukan sesuatu hal yang salah, tapi pekerjaan itu ternyata tidak mudah dan minim apresiasi. Apalagi kalau orang misalnya tadinya berprestasi, terus udah gitu setelah menikah ditanya kerja di mana gitu, ibu rumah tangga, itu jarang banget yang bilang, ih keren jadi ibu rumah tangga. Lebih sering tuh kayak, ih sayang banget kuliah tinggi-tinggi tapi jadi ibu rumah tangga gitu kan. Nah itu ternyata tanpa sadar, ke alam bawah sadar itu tuh bikin stres gitu ya, kayak kok nggak produktif ya, kok hidup berubah ya, kayak istilahnya biasanya sibuk jadi temenannya sama setrikaan, sama cucian piring gitu kan, kayak bener-bener akhirnya bikin overthinking. Yang dulunya saya pemimpi, kalau di foto ini tuh ada dream book ala-ala ya. Saya dulu zaman kuliah tuh seneng banget nulis saya pengen jadi apa, saya akan jadi orang seperti apa. Setelah nikah lupa kalau pernah punya mimpi. Jadi saking overthinkingnya itu jadi sampai dirawat di rumah sakit pas lagi hamil karena stres tadi gitu ya. Dan alhamdulillah kenal Young Living tuh jadi merubah hidup gitu. Jadi kayak yang tadinya merasa nggak produktif justru malah jadi sibuk banget, alhamdulillah nih sekarang gitu. Dari sinilah awal mula berjodoh dengan Young Living. Singkat cerita, jadi di 2015 itu saya udah kenal Young Living, tapi saya cuma jualan oil satuan. Sebahagia itu punya keuntungan 10.000 sampai 50.000 dari jual satu oil gitu ya, dari satu botol oil. Dan saya antipati banget sama MLM, jadi saya nggak pernah tuh berpikir kayak bahwa saya mau serius di bisnis MLM gitu, karena banyak oknum yang membuat nama MLM itu jelek gitu. Nah akhirnya di 2017 karena memang saya juga udah jualan nih oilnya gitu kan, udah pakai banget oilnya. Di 2017 itu saya menemukan akunnya Bubu Ana Esensi dari Alam di akun selebgram, yang mana akhirnya kayak yaudah daftar tuh ke Bubu Ana gitu ya. Dan itu pun daftar awalnya pakai nama samaran, pakai KTP orang karena takut ini MLM. Terus karena mungkin saya senang jualan basicnya gitu ya, yang mana ini disupport banget sama suami. Di foto ini tuh adalah pertama kali datang ke event Young Living, event oil gitu ya yang dibuat sama Bu Ana di Bintaro, dan support suami di sini adalah suami nganterin jauh-jauh ke Bintaro gitu ya, kita dari Bandung pulang pergi belajar. Terus karena suka jualan, nah di bulan April itu bisa mencapai eksekutif tanpa saya ngerti eksekutif itu apa, tanpa saya ngerti gimana caranya eksekutif. Jadi karena seneng jualan diarahin tuh sama kedua upline saya, sama Mbak Ana sama Mbak Tata, ini nih nyimpennya di mana gitu kan, diarahin, akhirnya eksekutif intri. Dan itu jadi turning point
Waktu itu suami saya mungkin supportnya kayak cuma ya udahlah biar ada kerjaan, biar nggak stres, biar produktif gitu aja gitu. Dia nggak ada tuh keyakinan misalnya kayak oil itu yang benar-benar keren, apa bisnisnya menjanjikan segala macam. Pada saat itu belum. Tapi pas di eksekutif ini itu jadi turning point saya yang mana jadi ngerasa kayak oh ternyata ya di bisnis ini tuh saya jadi kayak dapat apresiasi lagi. Begitu eksekutif kan diselamatin gitu ya, kayak wah ternyata berdasar pun bisa nih memunculkan kembali si rasa percaya diri itu. Nah, pas silver lah gitu ya, silver komisinya langsung wow gitu kan. Saya bilang sama suami sampai kayak ini yang living salah transfer nggak ya gitu. Di situ juga jadi titik baliknya suami. Nanti suami saya akan cerita lebih banyak tentang ini. Singkat cerita di 2018 karena dari eksekutif itu jadi semangat kayak wah oke nih kayaknya aku mau serius di sini. Dapat silver in 6, terus juga dapat gold in 6 waktu itu di tahun 2018 dan juga platinum in 5 masih di 2018 di bulan Oktober. Dan di sini benar-benar suami saya full support banget. Kalau misalnya Senin sampai Jumat dia kerja, secara kerjanya luar biasa ya, kadang pulang jam 9 malam gitu kan. Yang benar-benar waktunya tuh banyak habis di kantor. Tapi kalau Sabtu Minggu dia pasti akan support saya untuk setidaknya mungkin ikut megangin anak gitu kan, kalau saya lagi ribet, kalau lagi ada activity gitu, ada event gitu, dia jagain anak, bawa anak main ke taman atau malah kayak jadi fotografer gitu. Di situ benar-benar menjalankan ini semua tuh suami tuh selalu ada gitu. Dan di 2019 ini dari sejak Bolt itu saya udah daftarin suami jadi koaplikan, karena kayaknya kok dia banyak support, masa sih nggak dimasukin nih namanya jadi koaplikan gitu kan. Jadi koaplikan itu satu akun tuh milik kita berdua, jadi ini adalah bisnis bersama gitu. Saya daftarin jadi koaplikan, jadi pas begitu Diamond Pon naik panggung recognition itu tuh kita naik panggungnya berdua gitu kan, karena ini bisnis berdua. Dan 2019 juga saya pergi Silver Retreat dengan suami juga, dan alhamdulillahnya ya karena bawa suami jadi banyak banget foto-foto, video-video yang bareng tim gitu kan, karena akhirnya selalu dialah yang jadi fotografer ataupun videografer selama trip di sana. Dan waktu itu saya pernah dapat penghargaan yang bikin kaget ya, waktu itu pas lagi Silver Retreat dapat most enrollment, dan 3 dari 5 itu adalah tim downline saya Mbak Uci sama Teh Citra waktu itu. Itu juga kayak apa ya, kayak ini suami kan yang akhirnya ngevideoin, kita nggak pernah sangka akan dapat penghargaan ya istilahnya gitu kan. Dan suami yang paling gercep kan videoin gitu, fotoin. Lalu 2020 ini nggak nyangka juga gitu ya bisa dapat Crown Diamond di bulan Juni. Dan ini benar-benar dari awal 2017 bahkan dari 2015 itu suami full support ya, support banget. Nanti support yang bisa diberikan yang diberikan seperti apa akan dijelaskan lebih detail. Oke, kalau tadi adalah sedikit tentang journey-nya. Nah, apa aja sih yang dilakukan di awal-awal itu? Packing aja gitu ya, packing kalau ada yang order oil itu gantian. Jadi kalau misalnya siang-siang nih aku packing, dia pulang ngantor, dia nganterin ke JNE. Kita tuh biasanya ke JNE tuh bisa di atas jam 10 malam gitu ya, untungnya buka 24 jam. Kata kalau kayak aku udah capek banget nih seharian, dia yang packing, jadi pulang kantor jam 7 nih dia sampai rumah, dia packingin gitu kan, langsunglah ke JNE gitu. Jadi dulu masih JNE doang ya, kayaknya pengirimannya belum sebanyak sekarang. Jadi kayak bener-bener supportnya di situ, dan will call untuk ngambil ke kantor yang living. Privilege aku itu adalah karena dia sering banget ada meeting di Jakarta, ada tugas ke Jakarta, bisa seminggu sekali atau dua minggu sekali. Itu pasti aku manfaatkan buat titip will call atau aku yang ikut dan aku ke kantor yang living untuk ambilin barang-barang member. Karena kan rata-rata member pengennya barang cepet gitu ya. Lalu selain itu, nah dari star sampai silver, dulu tuh susah banget teman-teman untuk dapat kelas kayak gini, untuk bisa belajar tuh susah banget. Jadi bener-bener jemput bola gitu, kalau misalnya ada yang bikin event tentang oil tuh sampai Jakarta pun dikejar. Nah untungnya dia selalu mau, kalau aku bilang kayak Sabtu ini ada event nih, ada kelas yang living, dia pasti mau antar, dia nanti main, saya ke mall sama anak gitu ya, aku ikutan kelasnya.
Jadi ini juga salah satu hal yang wajib sih ketika teman-teman pengen berhasil di bisnis yang living, datang ke setiap event yang ada gitu, kayak misal apa yang kita suka gitu. Kalau sekarang kan pilihannya banyak banget nih, pengen belajar tentang oil ya datang, kalau ada yang bikin event tentang penjelasan produk yang living gitu. Pengen tahu tentang bisnis ya datang ke eventnya atau ke Zoom-nya aja gitu untuk terus belajar. Nah, pas eksekutif mulai tuh bikin event gitu ya, udah bukan datang lagi, karena dulu mikir kayak ini kalau terus-terusan ke Jakarta juga capek ya, kenapa nggak aku sendiri yang bikin di Bandung, kok aku juga udah punya tim. Akhirnya mulai tuh di situ memberanikan diri untuk bikin event. Terus setelah itu juga pas udah silver itu mulai menyisihkan komisi untuk pengembangan diri ya, personal development gitu. Jadi jangan sampai nih, kalau menurut aku ketika kita udah ngerasa tajir dengan komisi silver, terus yang ada kayak foya-foya gitu ya, beli barang branded, jangan dulu deh, mending kita tabung tuh buat ikutan kelas-kelas pengembangan diri, karena ini tuh dibutuhkan banget untuk memantaskan diri sebagai leader gitu. Terus juga ya yang lainnya adalah service excellent, itu penting banget ke customer, apa ya istilahnya, kita tuh ketika jadi leader kayak customer service gitu. Kita menservis tim, kita juga kayak apalagi kalau ada orang nih beli oil dia kecewa segala macam, gimana caranya kita tuh ngasih service excellent buat mereka. Lalu, nah di sini karena udah jadi leader itu kan kayak tanggung jawab makin besar ya. Akhirnya juga aku ambil certified coach, yang mana karena kita berdua tuh bucin ya sejujurnya. Jadi pas begitu mau ngambil certificate coach itu kan seminggu ya, benar-benar seminggu nginep gitu. Suami aku tuh ngebelain dia juga ikutan ambil certificate itu, biar aku nggak sendirian. Jadi bisa dilihat di foto ini kita pegang sertifikat, itu benar-benar ikutan kelasnya tuh berdua gitu. Sebegitunya dia support aku. Dan akhirnya ya melakukan coaching, karena udah tahu ilmunya, melakukan coaching dan mentoring sama tim. Dan yang paling penting adalah spread the positive energy. Kalau menurut aku ketika kita jadi leader terutama ya gitu, itu harus mulai dari diri kita sendiri. Gimana caranya kita harus punya positive thinking ya gitu ya, positive feeling, positive energy. Karena kalau misalnya kita negatif, itu tim kita akan merasakan gitu dan akan nular negatifnya. Tapi kalau kita positif, kita bangun diri kita positif, gimana caranya ketika memandang sesuatu itu bukan selalu dari sisi negatifnya, tapi di switch jadi sesuatu hal yang positif. Nah itu tuh akan nular gitu, kita akan membangun komunitas yang positif. Memang nggak gampang, tapi paling tidak kita nggak bisa ngontrol keadaan yang kita hadapi, tapi kita bisa ngerespon nih si cara kita menghadapi si respon kita, bisa menentukan respon kita terhadap si keadaan itu gitu. Jadi apa ya, positive energy, positive feeling itu penting banget. Oke. Kalau tadi mungkin aku bahas journey, terus kayak gimana nih cara aku mencapai itu. Nah di 2021 ini terutama karena pandemi kan kita semua tahu ya, bukan hanya di Indonesia, mungkin di dunia gitu ya, banyak sektor yang terdampak dari pandemi ini yang mungkin turun ke penjualan gitu. Nah di 2021 ini kerasa nih jujur gitu ya untuk aku pribadi. Tapi justru ketika turun itu tuh nggak boleh berhenti, jangan malah kayak menyerah dan nggak mau melakukan apa-apa. Justru dan momennya adalah pas ketika 2021 ini suami aku resign, waktunya otomatis kan lebih, yang biasanya bisa pulang jam 12 malam gitu, yang benar-benar sibuk banget. Di situ tuh kayak jadi apa namanya, yuk kita road trip yuk sambil nyamperin member gitu kan. Di 2021 ini kayak momen aku ngedeketin member dengan road trip dari Bandung ke Bali sampai Lombok gitu kan. Terus lanjut lagi ke Sulawesi, sampai yang tadinya aku nggak tahu Bolang Mongondo, ada kota namanya Bolang Mongondo gitu ya. Karena ada member di sana, akhirnya aku tahu dan nyampe gitu ke sana dan bisa lebih dekat sama member-member. Terus juga ke Palembang juga gitu ya, benar-benar keliling, karena di momen ini justru jadi kesempatan untuk nyentuh member, untuk biar member tuh tetap merasa disayang. Dan di sini support terbesarnya adalah suami pastinya. Dia mau nganterin, kayak nemenin, ngevideoin, motoin gitu. Bahkan jujur aku tuh orang yang mungkin ide banyak, tapi ide banyak itu tuh idenya terlalu liar gitu, sampai kadang kalau misalnya nggak direm itu tuh kayak kebablasan.
Nah, karena aku tahu aku seperti itu, peran suami di sini adalah gimana caranya suami itu apa ya, kayak lebih menstrukturkan nih segala ide-ide yang terlalu kemana-mana, nanti tuh pasti dia challenge lagi, dan apa yang aku lakukan itu tuh udah dari hasil pemikiran bersama. Jadi memang selalu diskusi, dan selalu apapun yang aku rasain, yang aku alami, itu pasti aku cerita setiap malam. Tadi aku begini, aku punya rencana begini, dan segala macam. Jadi itu support yang benar-benar, kalau menurut aku kalau sendiri tuh kayaknya akan capek banget, tapi karena ini memang dijalanin berdua, jadinya lebih ringan gitu. Ini juga support-support yang diberikan suami ya, jagain anak. Terus kalau dilihat foto yang di tengah itu mobil penuh banget sama barang, itu pas kita mau bikin event gitu kan, mau bikin event terus yang angkut barang ya kita berdua. Dulu kita bener-bener idealis nggak mau pakai mbak, jadi jadwal asuh anak tuh bener-bener gantian berdua gitu. Terus juga ini pas waktu kita road trip nyamperin member sambil main karena kita seneng traveling juga. Dan yang bawah itu adalah ketika recognition, yang mana satu layar untuk live Instagram, yang satu layar lagi buat Zoom bareng teman-teman karena nonton bareng. Terus pokoknya kayak bener-bener ini semua tuh suami yang setting gitu. Malah dia yang kepikiran udah gini aja gitu. Kadang nggak kepikiran kan hal-hal kayak gitu. Support suami tuh sebenarnya ya kayak ngecasin handphone aja tuh itu udah jadi support yang gede banget gitu. Terutama kalau misalnya istrinya tipe-tipe perlu pakai aku, lupa ngecas jam, lupa ngecas handphone gitu. Tiap malam tuh yang ngecasin handphone aku sama jam aku tuh dia gitu, hal kecil gitu aja dia ingat. Dan kenapa dia mensupport sebegitunya? Silahkan Bapak Yudis. Tahan dulu Pak Yudis ya. Ini Bu Agnes luar biasa nih sharingnya untuk summary dari journey dari awal 2015 bergabung di Young Living sampai dengan mencapai Crown Diamond dengan support dari Pak Yudis tentunya, sampai tadi packing, kemudian beliau pulang kerja sempat-sempetin, untung 24 jam ya bisa kirim-kirim barang sampai dengan jadi kurir juga ya Pak Yudis ya, nge-pick up juga. Bahkan mungkin nganter nggak nih? Jadi apapun ya sebenarnya ya Jadi bisa. apapun. Jadi. Bu Agnes, aku mau nanya dulu. Aku suka banget sama statementnya yang tadi mengingatkan juga nih kepada para brand partner nih. Datang ke setiap eventnya yang living. Baik itu dari event company ataupun dari event dari komunitas olinya ya, Bu Agnes ya. Nah, tadi aku mau tanya dulu nih sama Bu Agnes. Kan tadi perdana bikin kelas itu pada saat di rank eksekutif. Bikin kelas apa sih, kalau boleh tahu? Karena aku orangnya sangat tidak struktur ya, tidak terstruktur ya Kak Romi. Jadi modal nekat sih. Jadi aku kayak datang aja, aku bikin flyer dulu. Terus kayak acara di kafe mana, Rumpi Oil nih di kafe A. Ya udah aku cuma datang sambil bawa box oil aja sama bawa buku IOPR gitu. Jadi nggak ada sesuatu hal yang khusus, itu benar-benar nekat. Begitu udah ada orang-orangnya, aku akan keluarin satu oil itu dan aku jelasin, udah pernah cobain belum? Ini nih manfaatnya gini. Gitu aja sih, simple. Kadang soalnya nggak gerak-gerak itu karena terlalu mikir ini ya, terlalu overthinking, kayak membuat satu aktivitas itu tuh harus keren gitu. Padahal enggak sih, nongkrong aja kayak gitu, orang datang karena orang pengen tahu, kita ceritain oilnya, itu udah jadi satu aktivitas sih Kak. Iya, semoga menginspirasi yang lain juga nih. Oke. Nah, statementnya di kalimat di slide bawahnya itu keren banget. Ketika kita bilangnya OGV turun bukan berarti berhenti ya. Di sini Bu Agnes sama Pak Yudis membuktikan malah road trip ya, luar biasa ke kota-kota yang bisa dibilang ini mesti pakai Google ini ya, Google Mbak Google ya. Itu kota Bolang Mongondo itu di mana itu? Iya loh Kak, itu tuh Bolang Mongondo tuh ya, kita terbang ke Gorontalonya aja, udah transit dulu Makassar, lanjut terbang Gorontalo. Dari Gorontalonya sendiri ke sana masih 6 jam gitu, kayak itu super banget member-member yang di sana gitu, berjuang sebegitunya kan, padahal mereka jauh banget nih dari Jakarta istilahnya. Jadi perlu disupport. Untung ditemenin suami ya, kalau nggak sama suami kan gumoh kali ya, 6 jam itu ya dari Gorontalo. Mabuk ya. Baik, kayaknya brand partner udah penasaran nih, support dukungan suami nih Pak Yudis nih seperti apa? Mari dong, boleh kakak di sini para brand partner boleh dong di sini tulis di kolom chat ataupun tulis boleh
emoji tepuk tangannya. Kita sambut Pak Yudis untuk sharing. Silakan Pak Yudis, kita berikan panggungnya ke peran utama pada siang hari ini, Pak Yudhistira Utomo. Baik, terima kasih Kak Romi. Selamat siang rekan-rekan di Young Living, para member Young Living. Tadi mungkin udah dengar journey-nya dari istri saya selama bisnis di Young Living. Nah, sekarang tadi istri saya juga banyak bilang bahwa ya saya ada banyak support, ada beberapa support saya ke istri saya untuk bisnis ini. Mungkin sebelum kita ke bentuk supportnya apa, saya mau cerita dulu mengenai why-nya. Why-nya kenapa saya support istri saya ini di Young Living. Saya support Agnes di Young Living. Yang pertama itu tadi Agnes sudah ceritakan bahwa dia Agnes ini kan dari basicnya dari dulu emang senang dagang gitu ya. Jadi dari lulus kuliah juga memang dia senang dagang. Ketika menikah, kemudian kami berdua memutuskan bahwa Agnes jadi ibu rumah tangga, stay di rumah. Waktu itu memang ada perubahan, maksudnya Pak, pasti ada perubahan dan pasti butuh adaptasi. Nah, yang saya lihat waktu itu adalah bahwa istri saya ini perlu eksistensi, walaupun dia diam di rumah, tidak hanya dia untuk mengerjakan kerjaan rumah yang nyuci, ngepel, terus cuci piring, cuci baju dan segala macam lah, umumnya ibu rumah tangga, tapi saya melihat dia perlu eksistensi dan dia perlu aktualisasi diri terhadap passionnya dia, terhadap hobinya dia. Nah, ini yang menjadi alasan pertama saya sebenarnya waktu itu untuk mensupport istri saya berbisnis, karena dengan dia punya eksistensi, dia punya aktualisasi diri, saya harapkan dia bahagia gitu. Dia bisa berbahagia melakukan itu, dia bisa happy melakukan itu, sehingga tentunya kalau istri bahagia, ke suami bahagia, ke keluarga bahagia. Nah, yang kedua tadi berbicara tentang bahagia adalah senyum istri sama dengan rezeki suami. Nah ini jadi saya dulu ada dikasih tahu sama guru gitu kan, bahwa kalau keluarga bahagia itu rezeki itu ngalir. Jadi senyum istri itu sebenarnya rezeki suami gitu. Apalagi istri saya itu full time mom di rumah. Yang ketiga adalah bahwa kami ini menghadapi, mungkin umumnya yang dihadapi generasi saat ini adalah sandwich generation, di mana waktu itu pada saat ini juga kami menghadapi bahwa kita harus mikirin hidup kita, mikirin masa depan anak-anak, tapi juga kita masih harus membantu orang tua. Nah, waktu itu dengan penghasilan saya mungkin cukup gitu untuk menghadapi itu gitu, cukup. Tapi tentunya dari sisi istri saya, dia mungkin lebih punya pride ya, atau dia lebih happy lah gitu, ketika dia juga bisa memberikan ke saudaranya atau misalnya ke keluarga saya juga dengan uang dia sendiri. Nah ini yang jadi salah satu alasan saya mensupport ini, karena terus terang kami ini tadi saya sudah bilang bahwa kami ini lahir dari keluarga ceria, bukan keluarga cendana. Mungkin kalau kami dari keluarga cendana itu lebih nggak mikirin lah masalah biaya dan segala macam. Tapi karena kami dari keluarga ceria, ya kita masih harus berpikir banyak hal. Yang ketiga adalah mengenai backup pendapatan. Jadi saya mensupport istri saya juga untuk mempunyai backup pendapatan. Apa maksudnya? Adalah maksudnya seperti ini. Ketika kita mulai perjalanan hidup, menikah segala macam, kondisi waktu itu juga cukup baik gitu kan, dan mungkin sekarang lebih baik. Tapi kita tidak pernah tahu bahwa hidup ini bisa berubah cepat. Contohnya aja pada saat COVID ya, tiba-tiba dalam waktu 2 bulan awal 2020, Maret 2020 berubah semua hidup di dunia ini kan. Semua tiba-tiba diam di rumah pakai masker dan segala macam. Nah, hal ini juga bisa terjadi pada kehidupan pribadi kami waktu itu. Jadi backup pendapatan adalah bisa saja pada satu waktu kehidupan berubah, misalkan suaminya sakit, tidak bisa berpenghasilan, atau suaminya resign atau dia dipecat atau perusahaannya bangkrut, atau bisa jadi yang paling ekstrim adalah suaminya meninggal. Sehingga waktu itu saya berpikir istri saya ini harus tetap bisa menjalankan hidup dengan tenang dan dengan tidak panik gitu. Nah, dengan punya backup pendapatan ini, saya berharap bahwa sometimes kalau terjadi sesuatu dengan hal-hal tadi, kami masih bisa lanjut, atau misalkan istri saya bisa melanjutkan kehidupan dengan anak-anak saya dengan tetap baik lah gitu, tidak serba kekurangan. Itu salah satu alasan saya juga. Alasan keempat mengenai backup pendapatan. Alasan kelima adalah karena mimpi kita banyak gitu. Kita ini
kalau kata orang Sunda banyak kahayang lah gitu kan. Bapak kahayang lah gitu, banyak kita banyak. Dan ini mimpi kita yang dituliskan dalam Dreamworks. Jadi kami di rumah itu tadi kan kalau Agnes bilang dia suka bikin di buku gitu kan. Kalau saya dulu sebelum nikah itu mimpi itu di depan, disimpan di depan 5 cm depan kepala saya gitu. Jadi cuma di otak saya gitu. Nah, akhirnya ketika kami menikah, kami curahkan semua ini ke dalam Dreamboard ini gitu. Jadi Dreamboard ini kita susun bareng-bareng sama anak juga gitu kan. Yang ditanya mimpinya apa gitu dan kita tempel di kamar. Jadi tiap bangun tidur tuh kita lihat. Nah, difigurain gitu. Nah, untuk mencapai mimpi ini tentunya salah satunya pasti perlu biaya gitu kan. Perlu dana gitu kan. Nah, dengan adanya dua pendapatan ini, suami kerja atau suami berbisnis dan istri juga bisa berbisnis dari Young Living, walaupun dia di rumah tapi dia punya penghasilan tambahan, ini mempermudah kita nih mencapai mimpi-mimpi. Misalkan mau ngelasin rumah atau mau jalan-jalan atau mau beli mobil atau mau sekolahin anak ke yang lebih baik. Nah, itu bisa mempermudah sebetulnya jalan kita untuk mencapai mimpi-mimpi ini. Dan ini juga kalau boleh nambahin, ketika bikin impian juga jangan sampai kita hanya fokus ke duniawinya aja gitu ya, karena ini pun kalau bisa dilihat di bagian tengah itu adalah justru kewajiban-kewajiban kita. Inti dari si Dreamboard ini adalah pastinya kita pengen ke surga ya gitu ya. Nah, dikelilingi sama tanggung jawab kita tuh apa aja nih kewajiban kita, dari mulai mungkin harus sholat tepat waktu untuk yang muslim dan segala macam. Barulah di bagian luarnya itu adalah si mimpi-mimpi kita yang duniawi banget gitu ya istilahnya gitu. Jadi seimbang nih antara ikhtiar langit sama ikhtiar buminya gitu. Ini saya boleh potong sebentar nih. Ini di sini akhirnya kelihatan juga nih aktualisasi diri dari seorang Pak Yudhistira Utomo nih, lihat ya, ekspresinya luar biasa sekali ya. Mungkin selama ini kalau belum kenal beliau mungkin pendiam, nyata enggak loh ya, nih lihat tuh ekspresinya ceria banget. Kalau bahasa Sunda nggak bodor pisan tadi, keluarga ceria bukan keluarga cendana, memang ceria Pak Yudhis ternyata ya. Sok dilanjut. Justru malah awal-awal tuh dia ketawain loh kalau bikin Dreamboard kayak gini, buat orang cowok kan logik ya, kayak ngapain sih, tapi ternyata ketika itu kejadian ya kita malah update ya si Dreamboard ini diupdate gitu, hampir mungkin setahun sekali atau 2 tahun sekali gitu. Dan gara-gara couple pada siang hari ini nih, kalau saya sambil lihat di kolom chat nih hashtag ayangku mana nih jadi menggema pada kerja ya. Boleh diajak nanti, boleh di-sharing juga nih, sharing dari Pak Yudhis ke para suaminya supaya bisa menjadi support system di Young Living-nya. Sok, mangga Pak Yudhis dilanjutkan. Thank you, Kak Romi. Nah, yang keenam adalah why saya ini terkait bisnis Young Living-nya sendiri. Jadi kalau tadi itu kan personal ya, dari sisi saya personal, why saya mensupport istri saya. Tapi yang ini adalah bagaimana saya melihat bisnis Young Living ini untuk istri saya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Young Living produk, dan waktu pas istri saya coba pertama kali di 2015 itu it works. Jadi saya melihat bahwa produk ini bagus gitu. Produk ini bagus, bukan abal-abal, ini bagus, perusahaannya bagus segala macam. Kemudian dia juga akhirnya buka di Indonesia 2017. Jadi oke, berarti support sistemnya, after sales service-nya semua ada. Ini yang pertama. Jadi waktu itu saya pede ke istri saya itu, ya udah jalan aja kok, ini produknya bagus, kamu daganginnya nggak susah gitu, maksudnya lebih mudah lah gitu untuk mendagangkannya. Yang kedua adalah bisnisnya fair. Nah, bisnis fair ini saya lihat waktu itu yang pertama adalah ketika silver, istri saya itu capai red silver. Kan di Young Living itu kalau kita silver 3 kali ya, berarti 30.000 GV, itu kan dikirim ke Amerika kan. Nah, kalau kita hitung 30.000 GV itu kan satu GV itu 15.100 ya, berarti sekitar 450 jutaan. Itu udah dapat komisi, dapat bonus ke Amerika. Nah, waktu itu saya pikir ini bisnisnya cukup fair, berarti spare margin mereka cukup oke gitu kan, dan bisnisnya cukup fair. Dia dengan omset segitu aja dia bisa kok kasih orang, mau kok dia kasih membernya tuh kirim ke Amerika gitu kan, dan dibiayai semuanya. Waktu pas saya seperti itu juga saya lihat itu dari mulai pesawat, hotel untuk istri saya tuh dibiayai semua gitu kan. Nah, sementara saya compare dengan tempat saya dulu kerja, mungkin kalau saya sales dapat omset segitu tuh ya
oke aja, cuma dibilang oke kamu bagus gitu kan, atau tingkatkan lagi gitu kan. Jadi saya pikir ini bisnis cukup fair. Yang ketiga adalah ini unik MLM, dalam artian MLM yang unik itu seperti ini. Jadi kita tahu kan di Indonesia itu stereotipnya MLM itu kurang bagus lah gitu kan. Ya ada beberapa oknum yang akhirnya membuat itu jadi tidak bagus. Nah, ketika waktu itu istri saya join pertama di 2017 itu, saya perhatikan kan biasanya kalau MLM itu pas awal itu udah mimpi gitu kan. Ini yang diumumin produk, pas dulu di Bu Buana di Bintaro juga jelasinnya produk, terus kalau saat dulu ketemu Mbak Tata juga produk begini, ada RDT dan segala macam. Saya bilang ini bagus gitu. Kalau dagang ya memang produk dulu gitu, baru nanti masalah bisnis yang kalaupun bisnis komisi dan segala macam itu nanti gitu kan. Nah jadi saya pikir unik, jadi waktu itu saya inginin saya udah sok jalan aja dulu lah bisnis yang living ini. Ini 6 why saya ketika mengapa saya mensupport istri saya di Young Living gitu kan. Nah, kemudian how to gimana waktu itu akhirnya kita bisa saling support. Yang pertama itu menurut saya itu kita harus tahu love language-nya antara pasangan. Jadi bapak sama ibu itu love language-nya apa supaya bisa saling sinkron. Kan love language ini ada 5 ya. Ini saya ambil dari internet, nanti bisa Google juga ibu-ibu. Yang pertama itu kan quality time, jadi orang yang senang quality time gitu. Dia tuh merasa dicintai kalau ada waktu buat dia gitu. Pasangannya punya waktu buat dia. Yang kedua adalah word of affirmation, jadi ya kata-kata baik, kata-kata cantik, dipuji segala macam, pujian dan segala macam. Jadi ada yang senang tuh dipuji, kamu cantik banget, kamu ini banget, gitu, kamu rapi banget, nah, kayak gitu. Ada yang tipikalnya mungkin banyak juga ini ibu-ibunya receiving gifts, jadi dikasih hadiah, dikasih kado gitu kan, dikasih bunga gitu kan, dikasih yang even dikasih mungkin gelang yang buat ngikat 1 set juga udah seneng gitu kan, karena mungkin dia tuh merasa dicintai gitu kan, dikasih barang. Ada yang juga kasih duit gitu pastilah kalau itu. Ada juga yang keempat adalah physical touch, jadi lebih senangnya kalau dia dipeluk atau dia physical touch lah, disentuh. Nah, ada yang terakhir itu act of service. Jadi kalau dilayani gitu kan. Misalkan dibukain pintu, bisa kan kalau yang di film-film itu kan dibukain pintu atau dilayani lah. Nah, itu waktu awal nikah itu kita tes dulu tuh love language-nya. Jadi ketika kita tahu love language-nya itu kita jadi tahu gitu. Oh, kalau suami saya itu dicintai kalau saya melakukan ini loh, misalkan physical touch, suaminya itu physical touch. Oh, berarti suami saya itu merasa dicintai kalau dia misalkan dipijetin, dipeluk, segala macam. Kemudian si suami juga ditahu, oh, kalau istri saya itu misalkan dia istrinya itu word of affirmation ya. Istri saya itu lebih senang dipuji gitu kan. Ya walaupun baru bangun tidur juga, aduh sayang kamu ini mentari banget gitu kan, segala macam lah. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk kalau ibu-ibu pengen tahu cara mengetes love language-nya itu ada link, ada barcode di situ, bisa di scan barcode atau di linknya diklik, itu ada bisa tes, ada testingnya, bisa dites sama suami mungkin nanti malam ya, bisa dites. Kalau kita berdua kebetulan dua-duanya quality time, makanya kemana-mana nempel kayak perangko gitu. Jadi benar-benar kemana-mana dia kerja, saya temenin, saya kerja dia temenin gitu, karena memang ketika berdua itu lebih banyak idenya gitu. Nah, kemudian yang waktu itu dilakukan istri saya adalah minta restu. Jadi dia bilang ke saya, ini aku mau bisnis yang living dong, gini-gini kan dulu dagangnya cuma satu kan, dia udah buka di Indonesia, ada bisnis MLM-nya gini-gini, minta restu. Jadi minta izin dulu Bu sama suaminya, ini kamu tolong izinin aku gitu kan dan segala macam. Ya bahasanya macam-macam lah, sesuai bahasa ibu-ibu dan biasanya kayak gimana. Kemudian waktu itu saya restui gitu kan, karena tadi alasan tadi 6 why tadi saya restui. Yang kedua adalah komunikasi. Nah, komunikasi ini paling penting menurut saya di dalam ketika mau saling support bisnis ataupun di dalam rumah tangga. Jadi kalau waktu zaman pacaran ataupun zaman dulu kan masih PDKT kode-kodean gitu kan, harus bisa saling membaca kode gitu, walaupun kita bukan pramuka gitu kan. Tapi pada saat udah nikah itu sebaiknya itu komunikasi itu straight to the point aja, jangan kode-kode lagi, karena terus terang Bu, laki-laki itu bukan dukun Bu. Itu masalahnya. Jadi kalau jangan berharap mengerti, ya jangan berharap mengerti 100% kalau nggak ngomong gitu kan. Nah, komunikasinya apa? Jadi misalkan
ketika mau ikut kelas tuh Sabtu Minggu Sabtu suka ada kelas, oh iya dibicarakan aja gitu, mungkin hari Kamisnya gitu kan, pas malam Jumat gitu kan, nanti aku mau ada kelas Sabtu, tolong jagain dulu ya anak, tolong pegangin dulu atau gimana gitu, atau sekarang kalau belum punya pembantu aku izin ya nanti Sabtu aku mau jam segini mau ikut kelas dulu, nanti malam Minggu ayo baru bareng sama keluarga kayak gitu. Jadi dikomunikasikan kan, dan saya pun suka gitu misalkan saya suka main basket atau main futsal gitu ya, supaya bilang juga nanti hari ini aku biasanya Senin basket ya gitu kan, segala macam. Nah masalahnya kadang ya, mungkin ibu-ibu relate nggak nih, karena tentang komunikasi ini, misalnya Sabtu Minggu ada kelas, Sabtu ada kelas gitu, terus bilang sama suaminya nanti aku Sabtu ada kelas, terus udah gitu udah dia ngomong gitu doang, suaminya nggak peka nih kalau maksudnya adalah jagain anak gitu kan, ujung-ujungnya si ibu uring-uringan, karena kenapa sih nggak inisiatif mau jagain anak? Lah yang salah kan sebenarnya di kita ya perempuan, karena kita tuh pengen sesuatu tapi nggak langsung to the point tuh ngomongnya gitu. Itu kan aku belajar dan ternyata itu yang meluruskan ya, jadinya lebih berproses enak prosesnya, enak komunikasinya gitu. Yang ketiga adalah berbagi peran. Jadi berbagi peran itu ya tadi misalkan ketika istrinya lagi ikut kelas ya kita membimbing anak atau gimana, atau misalkan ya nanti itu dibicarakan, dikomunikasikan berbagi perannya seperti apa. Tapi itu penting supaya bisnis ini jalankan secara lebih ringan lah gitu, lebih mudah gitu kan. Dan yang iya, dan sebenarnya tentang berbagi peran ini pun kadang kita tuh terlalu dikotak-kotakan dengan ini tanggung jawab laki-laki dan ini tanggung jawab perempuan gitu. Padahal nggak ada yang salah ketika suami harus masak misalnya, atau istri harus ke atap genteng misalnya ya gitu kan, atau istri angkat galon gitu dan mungkin suami menjaga anak gitu. Itu kan bukan satu hal yang istilahnya harus dikotak-kotakan, tapi berbagi peran aja, mana yang memang kayak oh istrinya lagi repot aku dia yang backup, oh suami lagi repot nih terus air mati kita dia yang benerin pompa misalnya, kayak gitu. Kayak ya berbagi peran ya, jangan mengkotak-kotakan itu adalah tanggung jawab suami, itu adalah tanggung jawab istri. Ketika bisa dilakukan berdua lebih enak, walaupun tetap dalam satu atap cuma ada satu imam gitu. Ini Bu Agnes sama Pak Yudis nih, ini baru 3 poin aja nih udah nginspirasi buat aku aja yang baru nikah nih. Wah, nih kena banget nih ya. Masih pengantin baru ya. Pengantin baru aja nih kena banget kalau mau persiapan Zoom sama leader one-on-one. Nah, ini perannya komunikasi ini sama nih ya, dilakuin juga sama Bu Agnes dan Pak Yudis juga. Nah, ini sayang banget ya kalau misalnya tadinya saya berharap di sini pada couple juga nih mendengarkan sharing session pada siang hari ini. Sampai saya mau bikin pantun nih, langsung keinspirasi sama Bu Agnes sama Pak Yudis nih. Ada Oil Yang Living namanya yang bilang, yuk panggil ayang-ayangnya. Masuk. Ada couple ya. Nah, panggil ayang-ayangnya, yuk ayang yuk ikutan yuk. Nah ya, sok dilanjut lagi nih. Ini 3 poin aja udah nginspirasi banget nih buat para ayang-ayangnya biar pada support nih. Nah, oke, kita lanjut ya. Kemudian adalah saling mengapresiasi. Jadi saling mengapresiasi itu maksudnya sekecil apapun pencapaian ataupun sekecil apapun action yang sudah dilakukan tuh diapresiasi lah, terima kasih. Kalau itu ya diposting tolong, atau diposting di IG-nya, di story-nya. Waduh, nih istriku begini, suamiku begini. Jadi diapresiasi sekecil apapun hal action yang dilakukan gitu kan. Kemudian adalah time management. Time management itu penting juga. Jadi tadi seperti berbagi peran, kapan kita melakukan bisnis, kapan kita melakukan di rumah, kegiatan di rumah, kapan suami juga kerja yang nggak bisa diganggu, istri juga harus tahu gitu, suaminya sedang kerja dan bisa diganggu, kapan dia bisa turun membantu istrinya, itu perlu. Dan ini juga dulu karena dia masih kerja nih waktu itu dan kerjanya gila banget ya gitu, kerja keras sebagai kuda tuh real banget. Nah tapi kalau misalnya aku butuh bantuan, jadi karena tadi ya ide aku liar dan dia eksekutor, dia tuh nggak bisa kalau ngedengar aku butuh bantuan. Aku bukan butuh bantuan sebenarnya, aku cuma cerita. Oh aku pikiran deh, kayaknya aku mau bikin gini terus nanti gimana ya? Kalau aku udah bilang nanti gimana ya, itu tuh dia langsung lari ke laptop dan dia bisa tidur jam 3 pagi untuk nyelesain apa yang aku pikirin tadi gitu. Jadi itu kadang bikin dia kurang tidur juga. Cuma ya kalau ngelihat sekarang apa yang kita tuai gitu, kayak itu adalah bagian dari perjuangan ya, jam tidur terkorbankan gitu, benar-benar walaupun dia sibuk
ya suami kan juga lihat hasil dari apa yang dilakukan istri di bisnis yang living ini gitu ya. Bahkan kadang mungkin uangnya lebih gede juga gitu ya kadang gitu kan, dengan apalagi ketika udah di level diamond kayak gini. Jadi dia juga kayak berpikir mungkin ada sumbangsih yang istilahnya kayak kita kerja bareng, apa yang bisa dia lakukan dia akan lakukan. Itu sih time manajemennya ya. Ya, time management seperti itu. Dan jadi kalau berbagi peran tadi sama istri saya bilang bahwa kalau kami di Dapur Minyak ini, istri saya itu Agnes itu lebih pada actionnya cepat, terus ide-idenya. Nah kalau saya lebih pada pendetailan, karena kalau ya kembali ketika itu digabungkan itu jadi nilai plus gitu kan. Kalau saya misalkan nggak ada Agnes, mungkin saya cuma ngedetailin aja terus kan gitu, nggak action gitu tanpa ada yang ngedorong action. Nah Agnes juga kan misalkan dia action terus ya nabrak terus gitu kan. Nah itu tadi berbagi peran dan time manajemennya. Nah yang kemudian adalah yang paling penting juga adalah ikhlas. Jadi tentunya pada saat proses berjalan tuh nggak happy aja gitu kan, pasti ada miskomunikasi dan segala macam lah. Nah itu tuh ya kita ikhlas nerima. Saya sebagai suami ikhlas nerima, ya Agnes juga mudah-mudahan ikhlas juga gitu kan. Kadang-kadang ya agak sedikit ngegas, ada itu biasa lah kita, atau sedikit action atau apa perbuatan yang curhat atau gimana, ya kita ikhlas, karena ujung-ujungnya itu ya kita bersyukur lah kita bisa bersama-sama, kita dikasih kesempatan sama Allah gitu untuk menjalankan bisnis bersama, untuk dalam keluarga bersama, dan lebih positif gitu hasilnya. Jadi ya tetap kita harus selalu bersyukur. Ikhlas bersyukur itu kunci akhir supaya bisnis ini lebih berkah dan minim konflik lah gitu di dalamnya. Kita bisa lebih menerima lah. Gitu. Apalagi kita perempuan ya, di bisnis ini kan mayoritas perempuan. Yang perempuan pasti masalahnya adalah hormonal, kadang baper-baperan dan segala macam. Itu kan kalau misalnya kita punya tim banyak, nggak punya tempat cerita, bisa gila juga ya gitu. Jadi suami adalah tempat buang sampah istilahnya, ketika aku kesel gini. Ya udah gitu. Dan kadang nih bapak-bapak yang di sini gitu, ibu-ibu tuh bukan butuh kayak dinasehatin, tapi ketika dia lagi ngomel, ikhlas mendengarkan gitu. Itu udah lebih dari apapun ketika didengerin gitu. Ya lama-kelamaan saya udah bisa bedain mana yang dia cuma ngomel-ngomel sama curhat, mana yang benar-benar emang ngomel gitu. Jadi kalau yang cuma dia yang pengen buang sampah aja, ya udah masuk telinga kanan, keluar tinggal diilasin aja. Ya, kira-kira kayak gitu. Nah karena itu tadi saya bilang bahwa kami adalah tim di dalam bisnis ini, kita tim dan juga sudah jadi bisnis bersama juga. We are team. Jadi kita berbagi peran, berbagi tanggung jawab dan waktu gitu. Nah ini salah satu contoh saya cerita aja ini apa yang saya lakukan support. Yang biasanya paling basic itu yang nemenin kemana-mana, terus ketika dia ada acara main sama anak gitu kan. Ya ada beberapa kelas yang memang kita nggak tidak bagus lah terlibat di dalamnya gitu kan. Jika nggak begitu elok, jadi lebih baik main sama anak, bonding sama anak. Nah ini bonusnya itu bonding gitu. Ya banyak juga stereotip bahwa ayah itu nggak dekat dengan anak. Nah ini salah satu cara untuk supaya dekat dengan anak. Jadi ya dari dulu waktu sekiranya masih kecil, mungkin di foto yang paling kiri itu masih baru 2017, 2018 baru 2 tahunan lah. Kira 2 tahunan masih belajar jalan. Itu ya dibawa main ke playground atau ini pas waktu di Malaysia ya, di Kuala Lumpur. Di Kuala Lumpur lagi ada efek waktu itu. Ada efek. Nah kemudian ini lagi ada kelas nih, istri saya di kelas nih di Jogja tuh. Nah, saya bawa main dia di luar. Terus yang pojok kanan atas itu waktu itu udah janjian tuh istri saya ada kelas, saya jagain anak, tapi tiba-tiba saya ada panggilan lembur hari Minggu tuh kan. Ya kebetulan kantor saya kalau Minggu nggak rame kan, kosong, hari lembur cuma beberapa orang. Ya akhirnya saya bawa tuh anak ke kantor, jadi biar dia lihat juga nih kerjaan bapaknya tuh kayak gini gitu kan. Walaupun dia nggak ngerti juga ya. Terus dibawa ke playground atau cuma main di rumah aja gitu kan, walaupun udah saya dandanin macam-macam lah. Ya malum kalau bapak dan ngedandanin anak ya aneh-aneh lah kayak gitu kan. Yang penting anaknya happy gitu. Nah ada begitu kiraan udah besar juga ya sebenarnya saya ajak ke kemana, ke kafe kemana gitu, dia belajar gambar, dia mewarnain, atau malah yang di kanan bawah ini ikutan di kelas jagain. Jadi saya sambil motret sambil kiraan main gitu kan ya, sambil jagain anak ya, multifungsi lah gitu. Karena kita nggak ada mbak waktu itu, ditambah kita juga ibu kita dua-duanya udah nggak ada, jadi kan mau nitipin ke siapa ini anak gitu kan, nggak bisa dititipin gitu. Terus idealis nggak punya mbak juga gitu waktu itu, jadi ya memang berbagi peran, tapi akhirnya anak bonding kan sama kita gitu. Kemudian ya ini
support saya yang saya lakukan adalah karena hobi saya motret. Jadi saya hubungkan hobi saya ini ke dalam bisnis Young Living. Ini apa yang bisa saya lakukan gitu kan dengan hobi ini. Ya hobi saya motret ya udah kerjaannya motretin produk Young Living, diffuser, oil dan segala macam buat nanti feednya Ratu Minyak. Jadi kalau lihat feednya Ratu Minyak di awal-awal itu mungkin itu banyak foto-foto saya. Kalau ada mungkin yang setahun belakangan ini kita ada tim sendiri lah dari Ratu Konten untuk bikin ini foto-foto produk. Tapi sampai sekarang saya masih suka tuh. Kayak kemarin aja acara bukber itu saya masih motretin juga kayak gitu. Nah ini yang tadi ini Mas Yudis memang punya passion di fotografi juga ya, punya passionnya di situ ya. Hobinya malah ya. Wow, luar biasa nih. Tadi aku suka banget tuh sama tagline-nya yang We Are Team. Nah, kebetulan di sini juga tadi beberapa ada yang mention ini ayangnya di sampingnya nih. Ayangnya lagi nyetirin juga nih. Yang itu timnya loh. Itu timnya ya. Aku bikinin pantun lagi nih buat para ayang-ayang. Yang Living punya oil hilang-hilang dan surrender. Ayo ayang jadi supporter. Nah. Ini kenapa ya Kak Romi ileng-ileng terus nih? Karena yang belakang cuma hilang-hilang. Ayo ayang jadi supporter ya. Nah, sok dilanjut Pak Yudis. Oke, nah ini waktu saya kan dulu sering ke Jakarta, kantor di Bandung, tapi kerjaan sebagian besar di Jakarta, jadi sering bolak-balik. Nah itu pada saat di Jakarta itu kadang Agnes ikut will call, kadang saya sendiri yang will call gitu kan. Ini pernah ya gini kalau pulang dari kantor itu pulang dari kerjaan Jakarta tuh ya mobil penuh sama barang will callan member Bandung ya. Gitu kan. Atau even kalau misalkan cuma sedikit juga saya mampir dulu kantor Young Living, baru ke tempat kerjaan biasanya paginya mampir, baru siangnya memang jadwal meetingnya siang ya ke kantor cabang di sana. Ya dibawa aja gitu. Itu apa tas will callan tuh ya jadinya pada nanya juga itu apaan sih? Sambil promosi. Sambil promosi tuh jadi di kantor lama tuh saya udah terkenal kok Young Living nyarinya ke Yudis aja gitu. Jadi yang jualan tuh nggak cuma istri doang ya, suami juga ayo promosi dong, kan nih istilahnya cuannya juga buat masa depan gitu. Jadi dibantu. Ini yang namanya hikmah jadi kurir ya Pak Yudis ya. Dapat rezeki orderan kan, orang jadi pada kepo apa itu nenteng-nenteng oil mulu ya. Jadi dari direksi sampai staff pada tahu saya dagang Young Living. Nah, kemudian ini yang agak serius sedikit, jadi pembicara di kelas 1 minyak. Jadi ini tuh waktu pulang dari Silver Retreat. Jadi waktu itu saya lihat ke Young Living itu kan visit ke production itunya kan, facility-nya, ke farm-nya, ke warehouse-nya. Itu saya lihat ini keren Young Living gitu kan. Saya pernah ke salah satu industri F&B lah yang memang ketat ininya quality control-nya, dan saya lihat Young Living itu mirip lah gitu. Jadi saya pikir ini higienisnya terjamin segala macam. Nah, jadi pulang ke Indonesia waktu itu Agnes bilang coba kita ceritain mengenai quality control situsil itu seperti apa dan quality control di sana. Nah, ini saya cerita karena waktu itu memang cukup teknis. Nah, saya nggak terlalu ngerti teknis gitu kan. Jadi waktu itu saya cerita di Jakarta ini di kelasnya Ratu Minyak tentang quality control. Jadi ya kayak gitu pun ketika karena laki-laki logik gitu ya suami bisa support di sisi ini juga. Ya, gitu ya. Kebetulan saya bisa support di sisi ini gitu. Nah kemudian ini. Pak Yudis, boleh sharing nggak? Ini waktu ngisi kelas ini pasti kan ketika berbicara mengenai quality control situsil tuh ada something yang buat perbandingan nih. Mungkin Pak Yudis pernah masuk di suatu pabrik apa sehingga bisa pada saat datang ke Pame Young Living bisa tahu proses situsilnya seperti apa. Mungkin boleh ada pengalaman. Waktu itu sih saya nggak bisa sebut merek ya, cuman waktu itu saya pernah visit itu ke pabrik susu ya. Kita tahu kan kalau susu itu kualitas sterilitasnya cukup tinggi gitu kan. Semua udah pakai robot, semua udah ini, dan semua tes-tesnya tuh ini juga detail banget. Nah waktu itu saya lihat ke sana, dan kemudian pada saat ke Young Living itu cukup mengejar lah, cukup sama lah gitu. Mungkin kan kalau Young Living kan essential oil tidak sesetrik susu lah gitu, yang memang dikonsumsi gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita ke sana itu oke lah gitu, peralatan-peralatannya, tim risetnya juga waktu itu kita sempat ketemu juga sama tim yang quality controlnya, saya lupa namanya itu, ada yang dokter yang bule itu. Nah itu cukup oke. Jadi di situ jadi pada saat Silver Retreat itu juga menambah keyakinan saya ini produk oke lah, produk ini bagus, masa depannya bagus gitu kan.
Terus segmentasinya juga cukup oke gitu untuk masyarakatnya. Seperti itu. Itu Kak Robi. Ya, jadi nggak kaleng-kaleng yang Living tuh bikin Ya, produk. Yang Living itu nggak kaleng-kaleng bikin produk. Kemudian ya ini waktu awal-awal Ratu Minyak 2017 ya course saya itu ya bikin presentasi kalau ada kelas. Sebelum rame Canva ya. Sebelum rame Canva masih PowerPoint ataupun bikin media kit untuk ini aja pakai PowerPoint gitu, ngambil foto, download dari Freepik, kemudian diedit, ditambahin tulisan kayak gitu-gitu. Ya sembari kerja, sembari apa atau sembari kelas yang Living saya nyiapin buat kelas berikutnya gitu kan, media kit segala macam presentasi. Ini salah satu bentuk waktu itu saya bentuk support. Ini udah sampai sekarang masih seksi dokumentasi ya karena tadi hobi juga, jadi tiap kelas sampai ada recognition waktu itu di Singapura ya. Di Singapura recognition gold recognition nggak salah. Di Singapura ya saya jadi simposium itu jadi seksi dokumentasi segala macam. Nah karena background kompetensi saya itu juga IT, nah itu di Ratu Minyak juga saya ya support di sana juga, bikinin web, terus bikinin aplikasi untuk kirim email otomatis untuk mengingat reactivation. Terus ya ada sedikit pertanyaan untuk pengen tahu sebaran member, sebaran leader itu di mana aja, terus progres tiap bulan, kondisi di tim itu seperti apa, OGV dan segala macam. Nah ini jadi di balik semua Ratu Minyak itu ada base data yang memang kita olah untuk strateginya kayak gimana ke depan. Ini support saya. Dan ini saya mau cerita sedikit mengenai achievement. Jadi setelah proses panjang dari 2017 sampai 2015 tadi yang 2015 ya struggle terus 2017, jadi berproses ada achievement yang kita bisa syukuri, bisa dapatkan. Nah, dari Young Living ini yang pertama ya banyak recognition lah. Young Living itu kalau nggak pandemi itu recognition-nya banyak deh gitu kan. Sampai kayak kita tuh punya agenda ke luar negeri itu padat banget ya, gitu kayaknya gitu. Saking kayak memang benar-benar jalan-jalan terus gitu kan ya waktu 2019 itu cukup padat, jadi kayaknya saya hampir tiap bulan tuh kalau saya ke luar negeri karena bulan ini dari kantor ada tugas ada apa, bulan depannya tuh dari Young Living mana atau ada simposium ada apa segala macam. Jadi Young Living itu sebenarnya cukup banyak lah ininya jalan-jalannya ya. Jalan-jalan apalagi 2020 kalau nggak ada pandemi itu udah Jepang, terus Gold Retreat, Platinum Retreat, Diamond Retreat. Terus gitu challenge-nya juga rata-rata kan ke luar negeri ya ininya. Dulu pernah Bora-Bora, terus yang sekarang Jepang yang ya itu oke lah gitu. Nah kemudian ya tadi selain recognition itu yang bikin istri saya sangat pride juga gitu, bahwa dengan dia full time mom dia diapresiasi lah oleh publik gitu kan, oleh kelompoknya. Kemudian ada kita bisa jalan-jalan. Ini waktu pas kita mampir di luar acara Silver Retreat ke San Francisco, ngajak anak jalan. Kemudian ini di Silver Retreat. Kemudian bisa juga nih dengan ini kayaknya kita bisa bawa keluarga juga nih ke luar negeri. Kita sering keluar negeri. Kemudian bisa pertama karena kan kayaknya kalau dari suami ya kita sendiri gitu ya. Akhirnya aku izin sama suami, boleh nggak komisi silver aku, karena memang keluarga aku tuh dari keluarga yang biasa aja, kita nggak pernah ke luar negeri, jangan kan ke luar negeri, liburan ke naik pesawat aja nggak pernah gitu kan. Jadi kayak boleh nggak kalau misalnya komisi silver aku mau ajakin papa sama keluarga sama adik-adik aku ke Singapura. Untung suami ngizinin waktu itu 2 kali silver tuh kita berangkat gitu, dan mereka happy banget gitu kan bisa liburan, walaupun mungkin buat beberapa orang kayak ke Singapura deket gitu doang, tapi buat aku kayak itu tuh sesuatu hal yang wow banget gitu, bisa ngajakin orang tua ke Singapura. Nah, kemudian ya dari bisnis Young Living juga kita bisa melakukan wisata rohani gitu kan, bisa umroh. Ini alhamdulillah kita bisa udah 2 kali umroh gitu ya. Malah yang pertama itu komisi platinum semuanya itu kita pakai buat umroh. Ya itu the power of nekat ya. Kayak aku tuh soalnya kan kayak punya upline, alhamdulillah tuh Bu Ana tuh suka ngomong kayak pokoknya kalau punya uang umroh. Nah kita belum pernah umroh ya waktu itu. Terus nekat tuh bulan April tuh daftar doang, bayar DP gitu kan, nggak tahu duitnya dari mana, daftarnya buat Desember.
Qadarullah dikasih platinum di bulan Oktober, yang mana berarti nerima komisinya di bulan November ya. Dan itu langsung kita pakai buat bayar umroh bertiga. Dan benar-benar sekarang sebisa mungkin pengen umroh tuh setiap tahun gitu. Dan ini jadi mungkin dari komisi yang didapat dari Young Living gitu kan. Dan itu juga kalau ngomongin yang San Francisco kan itu kita extend ya. Dari Silver Retreat, dan ternyata di kamarnya suami itu gitu, di rumahnya, kamar dulu gitu ya, di kamarnya dulu itu dia majang foto San Francisco yang ternyata itu tuh adalah mimpinya dia yang jadi kenyataan gitu, tapi lewat Young Living. Jadi bukan hanya mimpi kita perempuan aja nih gitu, tanpa sadar pun ternyata mimpi suami pun terwujud gitu lewat itu. Termasuk mimpi anak juga nih ke Disneyland waktu itu kan, jadi dia pengen ketemu Mickey Mouse dan segala macam, ya kesampaian tuh waktu itu. Dan yang waktu itu juga alhamdulillah kita bisa achieve, salah satu achievement juga itu bisa renov rumah lah gitu kan. Dari yang tadi kita lihat kan rumah tadi pas kita awal nikah itu kecil ya, masih relatif kecil, kemudian alhamdulillah bisa kita renov lah gitu. Ya, dan salah satu alasan renov juga adalah karena kan kayak istilahnya kita tuh nggak nyaman kalau ada orang lain. Mungkin kita sama orang introvert yang nggak nyaman kalau ada orang lain di rumah. Jadi kita akhirnya bisa ngambil pengasuh karena rumahnya udah 2 lantai. Jadi ada privacy gitu. Suamiku yang bikin aku bangga itu adalah dia di BUMN, bukan bank gitu ya, yang mana dia udah ada di karir dia cukup cepat dan bisa dibilang udah di jabatan yang tinggi gitu, yang itu akan mungkin impian banyak orang. Tapi karena kita punya mimpi lain yang tadi di report itu gitu kan, yang mana aku selalu berpikir bahwa setiap orang udah pensiun kerja itu pasti mikirnya mau usaha apa, ya nggak sih? Tapi ketika memulainya udah pensiun itu terlalu tua, mentalnya udah beda, daya juangnya udah beda gitu. Dan karena mungkin aku punya penghasilan dari Young Living, jadi kayak kita berani untuk suamiku juga kayak butuh 4 tahun ya untuk berpikir kita mau mulai nih gitu. Akhirnya ternyata dari Young Living pun bisa mewujudkan mimpi-mimpi yang lain. Kita jadi bisa punya kantor sekarang gitu kan. Terus juga kita bisa menyiapkan istilahnya mimpi-mimpi kita yang lain itu bisa kita wujudkan gitu lewat sini. Ini support sistemnya luar biasa sekali nih Pak Yudis, nggak cuma di balik layar aja ya, ternyata sampai tadi ngisi kelas habis pulang Silver Retreat, membagikan pengalaman dari retreat itu untuk tim komunitasnya Bu Agnes sendiri. Dan Romi yakin nih setelah ini kayaknya ayang-ayangnya langsung jadi koeps, siap-siap tim kondak, amigdalanya nyala karena banyak pengajuan koeps ya. Emang harus jadi koaplikan dong biar boleh sharing Bu Agnes perihal koaplikan ini, benefitnya apa kalau di mata Bu Agnes nih? Kalau di mata aku yang pasti pertama yang men-trigger aku mau aplikan adalah biar bisa kalau recognition pajang fotonya berdua. Karena kalau nggak di koaplikan nggak bisa pajang foto berdua gitu kan. Jadi itu awalnya. Terus ternyata semakin dijalanin, suami pun jadi punya ada rasa memiliki gitu di sini. Rasa tanggung jawab karena namanya muncul di situ kan, begitu recognition. Agnes Eka Febrianti dan Yudhistira Utomo itu kan juga beban buat dia, jadi dia harus support bener-bener di sini gitu. Dan apa jebakan? Jebakan yang nggak sengaja mungkin ya, kayak jadinya kayak jebakan enak karena dia jadi support banget di sini gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini mungkin rekap dari paparan tadi. Ya kalau dari saya sendiri ya saya berikan restu untuk berbisnis. Jadi waktu pas mau menjalankan bisnis itu, waktu istri saya bilang mau bisnis, ya udah saya berikan restu untuk bisnis. Jadi jalannya kamu jalan. Semoga berhasil gitu kan. Kemudian support istri itu macam-macam ya. Kalau tadi saya bentuk support saya tadi seperti itu, tapi mungkin untuk pasangan yang lain supportnya disesuaikan aja gitu, macam-macam aja sesuai bidangnya apa, atau mau hobi yang disambungkan atau kemampuan yang dimiliki apapun itu. Even cuman restu pun ya itu sudah support gitu kan. Nganterin pun sebuah support. Restu untuk bawa istrinya untuk berbisnis, untuk ya selain kewajiban utamanya ibu rumah tangga itu udah sebuah support. Dan sebenarnya support juga ya, maaf nih. Support juga kayak gini loh, kadang laki-laki itu saking logiknya, dia bingung di sisi mana aku harus bantu gitu.
Nah, kita dari sisi istri juga harus pintar lihat kelebihan suami kita tuh di mana. Jadi ketika butuh support langsung kayak bantuin aku ini yuk bikin PPT misalnya, atau kayak perdataan gitu kan, ngecekin yang reaktivasi atau apa yang kayak gitu. Jadi dari kita pun harus bisa bantuin suami untuk tahu apa yang bisa suami support. Apa yang dibutuhin sih gitu. Jadi tadi kan komunikasi tadi apa sih yang dibutuhkan dari suami. Kemudian ya terutama karena ini bisnisnya ibu-ibu gitu kan. Ya kita tahu lah di ibu-ibu tuh banyak konflik, banyak drama gitu yang kadang-kadang nggak, alasannya pun aneh gitu, alasannya pun annoying gitu kan. Tapi ya pasti itu akan jadi sampah yang menumpuk. Ya jadilah pendengar yang baik gitu. Dia cerita apa ya dengerin yang baik. Kalau kita bisa kasih saran, kalau misalkan ya cuma tempat istri itu menumpahkan ininya, karena kemana lagi sih dia numpahin kan, daripada numpahin ke laki-laki lain kan, ya udah kita gitu kan. Gitu kan. Dan jangan lupa juga kita bantu dengan ikhtiarnya tadi, dengan support segala macam, sama ikhtiar langit juga ya, ketika kita sholat atau ketika kita beribadah itu ya doain juga istrinya, bisnisnya supaya lancar, supaya bagus. Timbang. Nah, karena ketika suami dan istri bersinergi itu support, tidak ada yang rugi, yang ada malah bisa banyak rezeki. Dan kami yakin UMI sama dengan unlimited. Oke, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih peran utama kita pada siang hari ini, Pak Yudhistira Utomo, luar biasa, sangat menginspirasi para ayang-ayang dari para leader maupun brand partner yang Living Indonesia. Saya ada satu pantun lagi nih ya, karena terinspirasi oleh koaplikan. Ini nggak wajib ya, kita kembalikan kok sama brand partner. Oles kaki ayang pakai Copaiba dan Penway. Yuk, ayang jadi koaplikan, asik. Ayo ayang jadi koaplikan, ayang siapa tahu jadi Crown Diamond kan. Iya, biar cepet jadi diamond, cepet up rank, jadi Crown Diamond, jadi Royal Crown Diamond. Semua foto sama ayang-ayangnya nanti ya di semua Jakarta Experience Center, Surabaya Experience Center, ada foto ayangnya juga ya. Jalan-jalannya pun bareng sama ayang nanti. Iya, kita kan Romi buka sesi Q&A, silakan yang mau bertanya. Mumpung ada Pak Yudis di sini nih, mungkin ada tips, mungkin nanti Pak Yudis bisa membagikan tips juga kalau misalnya gimana sih biar ayang itu mau support di para istrinya. Nah, silakan. Yuk, kakak-kakak kalau mau bertanya boleh tulis di kolom chat. Ayo, jangan malu-malu, atau ayangnya itu di samping udah lirik-lirik. Silakan, boleh kakak tulis di kolom chat. Oh, di sini ada yang pernah ikut kelasnya Pak Yudis nih tentang situs SEAL. Nah, ada yang colek nih, sudah terdaftar aplikan atau belum, gimana? Udah daftar. Nah, ini langsung daftar aja ya. Itu kan nggak otomatis ya, harus didaftar, harus apa? Betul, langsung daftar dulu. Jadi kalau belum pernah daftar, belum aplikan. Pak Yudis, ini ada pertanyaan nih. Nggak apa-apa nih, aku bacanya sesuai yang ditulis di chat aja. Sayang aku support 100%, tapi susah diajakin bisnis. Gimana caranya nih, Pak Yudis? Sok, ada tips nggak nih? Supportnya itu kan udah support 100%, berarti udah merestuin ya, udah izinnya, udah alhamdulillah gitu. Tinggal mungkin kalau mungkin untuk berbisnisnya itu ya pelan-pelan dari mulai tahu mimpinya dulu, tahu life long-nya dulu. Nah, terus mungkin susah diajak berbisnisnya, dia belum pede sama produknya gitu kan, bisa jadi gitu. Jadi dikasih tahu tuh produknya kayak gimana yang living itu. Kan kalau misalkan kayak saya tuh dulu yang kepake banget tuh yang living itu pertama Panway sama Coolazo tuh. Soalnya itu kan ya kalau pas kita habis olahraga, habis aktivitas tuh pegal-pegal tuh pakai Coolazo, pakai Panway itu oke gitu kan. Kemudian Copaiba ya, karena dulu saya kerjanya banyak di proyek juga, jadi kadang-kadang kalau misalkan luka atau apa tuh pakai Copaiba segala macam untuk supportnya gitu kan. Nah, ya itu diterangkan oil-oilnya. Bahkan tadi oil yang Pak Karomi bilang berkali-kali lagi itu ileng-ileng itu salah satu oil favorit pria gitu kan.
favorit pria ketika untuk istrinya gitu, jadi kasih buat istrinya gitu kan. Nah kayak gitu. Jadi bisa jadi saya nggak tahu Mbak ini suaminya nggak mau berbisnis, itu belum support berbisnis itu dari sisi mana gitu kan. Tapi kalau misalkan dia nggak pede dari sisi produknya, disuruh cobain aja deh Mbak, disuruh cobain, diterangin produknya. Sama masa depan bisnisnya. Sama masa depan bisnisnya gitu kan. Terus bisa juga diajak ke kelas-kelasnya tuh, diajakin kalau diminta temenin dong gitu kan. Jadi biar dia lihat juga tuh suaminya tuh, mungkin pasangannya tuh lihat juga, oh komunitasnya kayak gini nih, positif nih. Kita juga dari laki-laki itu agak gimana ketika ibu-ibu atau istri kita cuma ngumpul kerjanya ya arisan, ngerumpi, ngomongin orang kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia lebih positif ya ngomongin orang. Kan yang living ini membawa lifestyle baru ya, lifestyle baru di bidang ya supaya hidup lebih sehat, lebih baik lagi gitu kan. Dan dompet juga lebih sehat. Nah, dompet lebih sehat ya itu. Jadi itu bisa dicoba. Jadi mungkin dicoba dulu Mbak, dia nggak mau berbisnisnya kenapa, nanti masuknya dari situ. Terus love language tadi, love language-nya dia apa gitu kan, supaya bisa disambungin ya gitu. Mudah-mudahan Pak Yudis semoga menjawab ya, masuknya dari sisi produk dulu, kemudian juga tadi ajak pelan-pelan ya ke kelas-kelasnya biar tahu kegiatannya itu positif di Young Living ya, komunitasnya positif juga. Nah, ini tadi aku juga ngelihat salah satu leader kita nih, Platinum Leader, ada Bu Galus sama Ayangnya Pak Sodik. Halo, wah luar biasa nih, langsung aktualisasi diri, diajak Ayangnya. Luar biasa. Halo Pak Sodik, di Jogja. Nggak ada suaranya, Kak Romi di mute. Kak Romi di mute. Ada satu pertanyaan lagi. Ini di posisi kalau waktu itu Pak Yudis, mohon maaf nih masih bekerja ya. Bagaimana caranya membagi waktu antara kerjaan kantor dan keinginan support istri di Young Living? Dari Mbak Rizky. Mas Rizky ini. Mas Rizky, Mbak Rizky. Iya. Oke. Kalau waktu itu sih ya saya kan dulu kerja tuh biasa ya, normalnya Senin sampai Jumat saya masuk 7:30, pulang 7:30 gitu kan. Tapi overall pasti lembur, pasti pulang ke rumah tuh jam 7, jam 8 itu paling cepat tuh jam 7 lah, jam 8. Ya ketika kita support itu pertama ya tadi gitu pas pulang ngelihat ini barang dipaketin ke JNE ya udah ayolah ke JNE sekalian nyari makan malam gitu kan. Dulu waktu masih belum ada anak kan gitu kan, anak masih kecil gitu kan, masih kecil, ayolah kita kirim segala macam. Itu supportnya memang akhirnya ada pengorbanan ya, memang pasti itu ada pengorbanan. Jadi kadang-kadang malam pulang ke rumah ya masih bikin presentasi. Terus kalau kita kan Sabtu Minggu relatif banyaknya libur lah, jarang lembur gitu kan. Nah di titik Sabtu Minggu itu sih jadi quality time kita ya kan, teman-teman istri ke acara Young Living atau pas dia bikin kelas gitu kan segala macam. Terus zaman sekarang juga kan kita bisa support ketika misalnya katakanlah bikin kelas yang agak gede nih di kafe apa di hotel gitu kan. Sekarang kan zaman udah ini semua serba bisa di remote gitu kan. Ya kita bantuin dia pesenin perlu X banner kayak perlu itu kan bisa by handphone lah gitu, bisa sampai istirahat kerja kontak-kontakin kafe atau hotel, tanyain rate-nya segala macam. Itu yang inilah. Atau tadi sembari ke Jakarta saya video call gitu, itu salah satu support. Jadi kan kadang-kadang kalau pas lagi ke Jakarta itu jam kerjanya nggak tentu ya, rapat jam 1 gitu kan. Ya saya bisa aja berangkat jam 10 gitu kan. Tapi karena mau mobil call dulu ya berangkatnya lebih pagi kayak gitu. Atau misalkan rapatnya pagi, siang udah bisa pulang itu ke Bandung. Ya kita mampir dulu kantor Young Living, akhirnya sore baru pulang. Ya, seperti itu sih support selama jadi kerja. Jadi di sela-sela waktu yang kita bisa manfaatkan itu kita manfaatkan. Ya gitu. Bikin PPT juga ya, kayak ya, bikin PPT. Pulang kantor gitu kadang. Biasanya kan aku yang udah siapin nih, aku mau ngisi ini. Nah dia kerjain tuh pulang kantor, atau kalau enggak justru pas jam istirahat di kantor ada sela-sela waktu, di situ dia manfaatin tuh bikin PPT gitu kan. Kayak gitu. Ini benar-benar time manajemennya manage banget nih bener Pak Yudis nih. Pak Yudis, ini ada pertanyaan lagi nih. Suami aku tanya gimana tipsnya biar ikhlas jadi tempat sampah. Maksudnya di sini tempat sampah istri, mungkin tempat curhatan istri kali ya. Mungkin tadi Pak Yudis kan bilang biasa kalau istri itu penuh drama nih kalau di komunitasnya nih. Surga. Rezeki lancar ya.
Ya, pertama itu sebetulnya kalau supaya ikhlas itu ya kadang-kadang kan kalau perempuan tuh ngomel wah gitu kan ya gitulah. Nah, kadang-kadang saya tuh cuma masukin telinga kanan, keluarin telinga kiri gitu kan. Jadi nggak dimasukin ke hati gitu kan. Nah itu. Terus yang kedua adalah ketika ya kadang-kadang gini banget gitu kan. Ya kita ikhlas terima, kita ingat bahwa ya ini kan istri kita gitu kan. Istri itu kan dititipkan Allah lah atau dititipkan Tuhan sama kita. Jadi kalaupun dia salah itu ya bukannya disalahin atau gimana ya, tapi kan perlu dibimbing ya. Untuk kita memang ya terima aja kelas gitu kan. Kalau misalkan ya pasti ada ngambeknya ada segala macam, ya berdoa aja lah. Kalau saya biasanya sholat aja lah gitu, atau wudhu aja gitu supaya cooling down, atau ya pergi dulu aja gitu kan, keluar bentar gitu kan kayak gitu. Itu untuk salah satu cara untuk menetralisir lah gitu. Tiap orang punya cara masing-masing, tapi memang ketika kita udah berkeluarga itu perlu kita padang gitu kan, itu memang kita harus terima gitu sebagai kepala keluarga, dan kita ikhlas secara mengikhlaskannya tadi seperti saya bilang, atau ketika sudah cooling down misalkan kok kamu galak banget sih, kamu kok nyeramin banget tadi marahnya gitu, emang aku salah apa gitu kan, padahal dia bilang ya aku kesel gitu kan di grup gini atau kesel karena ada ABCDE gitu kan segala macam. Ya itu jadi ujungnya dikomunikasikan supaya nantinya jadi saling memaafkan gitu kan. Itu juga kunci penting gitu, pillow talk sebelum tidur juga itu jadi salah satu cara untuk supaya ketika kadang-kadang istri ngegas atau kita ngegas itu cooling down di situ gitu, saling memaafkan dan cooling down di situ sehingga kita ikhlas bisa menerimanya gitu. Sama ini juga sih tadi kan dibilang ya, kebahagiaan istri adalah kelancaran rezeki suami, dan itu tuh bener gitu. Jadi kalau misalnya bisa ikhlas, ketika nggak ikhlas rasain deh, pasti rezeki tuh kayak beda ketika memang bener-bener si suami istri ini tuh saling mengikhlaskan, saling menerima gitu. Kayak rezeki tuh kayak aja gitu, segala keberuntungan tuh ada aja gitu. Itu sih kalau mungkin yang kita pegang ya, gitu. Kayak rezeki balik lagi dari si keluasan hati kita gitu. Ya, masih ada beberapa pertanyaan lagi Pak Yuris, ini aku filter aja ya karena pertanyaannya cukup banyak nih. Saat berbisnis dengan pasangan, bagaimana nih Pak Yuris sama Bu Agnes nih perihal perbedaan pendapat nih? Misal lagi ada masalah, gimana cara menanggulanginya? Karena kan nggak 100% mulus nih, kalau lagi beda pendapat gitu nih. Kita jarang ya. Kalau lagi beda pendapat, saya ngelihatnya gini, saya ngelihatnya ketika saya lihat bahwa hal yang dibicarakan itu lebih expert dia, gitu kan. Katakanlah lebih expertnya dia, misalkan masalah produk yang living ya, dia lebih tahu daripada saya gitu kan. Atau cara berbisnis yang living, saya ikutin aja dia gitu kan, saya percaya dia. Tapi ketika saya merasa itu di domain saya gitu kan, saya influence terus gitu kan, saya influence terus pelan-pelan gitu kan, supaya ngikutin gitu kan. Jadi kita memang tadi pada saat berbagi peran itu kita harus tahu juga ketika ada perbedaan pendapat, misalkan kelas itu harusnya begini-begini, kelas YL-nya itu harusnya begini-begini, karena member aku tuh begini-begini. Nah, saya akhirnya ikut aja, biarin aja gitu kan, dia mau bikin kelasnya modelnya gimana gitu kan. Karena yang tahu member, yang tahu pasarnya itu dia gitu. Dia yang bersinggungan langsung. Kalau saya kan nggak bersinggungan langsung. Tapi ketika misalkan di hal yang lain, ketika kita analisa VO atau analisa apa, itu yang mungkin di domain saya lebih sering influence. Jadi saya nggak bisa gini aja, udah gini aja deh gitu kan. Akhirnya gitu. Kita cobain dulu deh, ntar kalau misalkan nggak berjalan, baru saya ikutin cara kamu gitu kan. Nah kayak gitu. Mungkin ya itu berbagi perannya di situ. Ya, dan memang ini juga sih kayak pasti harus ada satu yang mengalah gitu. Yeah. Dan kita tuh bisa dibilang nggak pernah berantem gitu ya. Jarang lah. Iya jarang lah gitu. Kayak akhirnya ya memang kalau debat pun kayak debat ya udah ujung-ujungnya kayak ada yang ngalah pasti gitu, karena ya tadi tahu expertnya siapa. Ini ada pertanyaan lagi, izin bertanya mengenai halal haramnya terkait banyak stigma negatif di MLM. Bagaimana nih Pak Yudis yakin maju bersama istri? Kira-kira ada satu kunci yakin nih mengenai stigma negatif MLM terkait halal haram nih. Oke, kalau saya melihat sih pertama itu kan dari sisi produk. Kan produk Kim Living ini overall
dari tumbuh-tumbuhan ya. Dan dia bilang kan therapeutic grade ya. Dan waktu itu saya pernah lihat ke sana juga. Sepenglihatan saya memang tidak dicampur dengan yang non halal, sepenglihatan saya. Dan alhamdulillahnya kemarin kan ada tuh produk yang living udah sertifikasi halal MUI, gitu kan. Itu. Nah kemudian untuk bisnis, itu yang saya lihat adalah tadi kan saya lihat fair bisnisnya. Jadi di Young Living itu kan memang yang saya tahu saat ini Young Living ini sedang proses ke lembaga syariah ya, supaya disertifikasi bisnisnya ini halal gitu kan. Kita kejar terus Pak Yudo untuk menghalalkan Young Living. Sedang proses gitu kan. Berarti dengan manajemen membuka pintu dia mau mengurus proses aja, berarti mereka tuh pede bahwa bisnis ini tidak ada masalah dengan yang aneh-aneh lah gitu kan. Mudah-mudahan cepat keluar. Tapi pertama yang saya lihat juga adalah bahwa ini tuh ketika kita jadi downline, itu kita bisa justru upline. Nah, itu menurut saya sesuai kerja keras. Nah, jadi ini menurut saya, mungkin itu bukan cuma salah satu parameter halal ya, tapi menurut saya ini sudah cukup oke lah gitu. Real, fair gitu ya. Fair, cukup fair. Jadi ketik di Young Living itu kalau kita nggak kerja keras nggak jadi apa-apa kok. Cuman sharing-sharing aja gitu, dibikin feed aja terus di IG itu tanpa kita kontakin, tanpa kita berusaha menghubungi orang, nggak akan jadi apa-apa gitu kan. Nggak akan ada namanya di Young Living itu passive income 100% itu nggak akan ada. Jadi harus ada usahanya gitu. Nah itu salah satu yang bikin saya cukup pede bahwa ini baik gitu, ini baik. Mudah-mudahan nanti dalam proses sertifikasi halal syariah bisnisnya ini bisa lebih meyakinkan kepada member-member Young Living lain ketika dia itu keluar. Dan yang pasti sih pertama kalau saya mau nambahin ya, kayak bisnis pertama jangan sampai kayak nggak tabayun dulu gitu, asal telan MLM semua haram. Enggak, banyak kok MLM yang udah halal, dan bahkan maksudnya dari MUI itu tuh ulama-ulama loh isinya gitu kan. Jadi biasanya yang dibilang haram itu adalah yang money game. Nggak jelas tuh produknya apa, dia jual bisnis gitu kan, bisnis yang benar-benar kayak langsung terang-terangan gitu, dapat penghasilan per hari sekian juta misalnya, kan itu kayak nggak masuk akal, nggak logik gitu. Itu. Dan yang Living bukan money game, produknya tuh real banget. Terus dari sisi yang Living sendiri kan kita udah punya produk yang halal ya, dan ini proses yang lainnya pun akan menuju halal termasuk bisnisnya. Makanya kita awal terus nih biar yang Living segera halal MUI. Nah kalau misalnya ngomongin tadi banyak stigma negatifnya, juga balik lagi lihat aja komunitasnya yang ada kan. Yang Living tuh bukan maksa orang atau menjebak orang untuk ketemu nawarin bisnis, tapi yang Living itu justru dia, kalau menurut aku ya gitu, apalagi yang memang aku bangun di dalam tim aku tuh, gimana caranya nih pengembangan diri tuh dapat, mau lu bisnis mau lu nggak bisnis, lu masuk ke komunitas ini lu udah bisa dapat personal development gitu. Jadi itu yang sangat membedakan, dan akhirnya dia pun support karena ini positif banget gitu. Apalagi di dalam ini tuh juga ikhtiar langit tuh kita kuatin, kita saling ingetin, karena aku pernah baca hadis kalau nggak salah yang bilang bisnis yang baik adalah yang mendekatkan dia dengan Tuhannya gitu. Makanya ya kita harus bangun itu dalam tim tuh gimana caranya, bukan cuma cuan, tapi itu seimbang gitu, pengembangan diri dapat, terus juga ikhtiar langit juga di jalan. Gitu Kak Romi ya. Ya, seharusnya sudah terjawab ya, apalagi tadi di slide juga Pak Yudis mention Unique MLM, di mana pertama kali Bu Agnes mengenal Young Living dari Bu Ana, kemudian Mbak Tata, yang dikenalin tuh produk, nggak jual mimpinya ya, nanti dapat ini, benar ya. Dari situ kan udah terlihat nih, akadnya jelas, ada barangnya, real. Yes. Ada pertanyaan lain? Sepertinya sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari para brand partner nih. Yang hari ini thank you banget Pak Yudis, Bu Agnes untuk sharing mengenai support sistemnya. Ini couple goals banget. Sampai akhirnya hari ini muncul hashtag ayang-ayangan, dan tadi saya udah bikin beberapa pantun juga. Biasa pantun-pantunnya. Kakak nanti jangan khawatir, ini akan kita record ya, akan kita upload juga. Jadi nanti mungkin bisa menginspirasi leader-leader yang lain untuk nobar. Nah, nobar untuk sharing session pada siang hari ini yang disampaikan oleh peran utama kita, yaitu Bapak Yudhistira Utomo, dan peran pembantunya Crown Diamond Ibu Agnes, luar biasa sekali, nobar sama suami
boleh silakan nanti mungkin baik Bu Agnes ataupun di sini tadi ada beberapa platinum leader dan beberapa diamond juga yang menyaksikan juga bisa nih ketika udah di YouTube diupload bisa nobar sama suami-suaminya ya. Seperti itu. Mungkin sedikit Karumi saya Silakan. tambahin mau direkam. Jadi gini. Kenapa mau direkam? Jadi kenapa akhirnya juga saya kembali ke bisnis MLM itu bahwa di MLM itu istri-istri kita itu fokusnya berdagang gitu kan. Dia fokusnya bisnis aja gitu kan, menjamaskan produknya supaya ada yang beli gitu kan. Fokusnya itu, dan direct selling itu kan hanya door to door lah, ketok gitu kan. Ketok pintu gitu kan. Jadi secara kalau kita bangun bisnis itu yang istri kita lakukan itu, pasangan kita lakukan itu hanya part sebagian kecilnya di fungsi berdagang. Nah, fungsi yang lain semacam riset produk, gimana compensation plan, gimana gaji orang dan segala macam, dan gimana branding, ngebangun brand itu udah tugasnya company gitu. Itu sangat membantu di dalam ketika ini jadi bisnis side business lah gitu. Even jadi side business ini sangat membantu gitu kan. Karena fokusnya itu hanya berdagang, nggak mikirin yang lain. Katakanlah kalau kita bisnis yang lain itu kita harus mikirin produknya, produk kita harus konsisten bagus, mikirin karyawan, mikirin marketingnya, gajinya segala macam, dan kompleks lah gitu kan. Nah, itu tentunya kalau katakanlah ibu rumah tangga atau pasangan yang melakukan itu pusing gitu kan, itu bakal lebih pusing dan lebih menyita waktu. Nah, saya melihat ini kalau untuk full time mom itu cocok gitu kan, karena yang mereka lakukan itu secara bisnis itu hanya part kecilnya berdagangnya aja gitu. Yang lain itu udah disupport perusahaan. Itu mungkin tambahan dari saya, Karumi. Jadi nggak ganggu urus anak. Ya, gitu ya. nggak ngabisin waktu lah gitu. Ya, thank you banget nih Pak Yudis. Apalagi tadi ini tadi waktu cerita Bu Agnes mengenai Pak Yudis memutuskan untuk resign dari kantor sebelumnya dan kemudian juga full support untuk di Young Living untuk Bu Agnes, ini luar biasa banget nih. Apalagi Pak Yudis punya passion kuat di data sehingga tadi bikin untuk webnya Ratu Minyak nih, keren banget ini. Data dari Karumi juga yang mengolah saya serahkan ke sini, Pak. Paket komplit nih jadinya nih, alhamdulillah banget ya paket komplit pasangan ini. Semoga menginspirasi suami-suami dari ayang-ayangnya nih masing-masing. Kalau sudah tidak ada, kita akhiri saja sharing session pada siang hari ini. Romi mau ingetin, nah masih ada 2 pembicara pria hebat lagi yang akan tampil nanti di hari Kamis dan Selasa depan. Ada siapa? Di hari Kamis nanti ada General Manager Young Living Indonesia, Bapak Satrio Yudo Sampurno, yang akan berbicara mengenai bisnis dan strategi. Nah, nanti juga disambung lagi ada suami dari Platinum Leader kita, Bapak Rangga. Jadi pastikan kakak mengikuti rangkaian acara nih, para pria berbicara mengenai support di Young Living nih. Kalau kemarin kita sudah sebelumnya mengenai dari sharing produknya, hari ini dari support system Pak Yudi sudah menyampaikan. Jadi jangan sampai terlewatkan untuk melewati rangkaian training ataupun sharing session di Selasa dan Kamis depan. Oke, terima kasih Agnes dan juga Pak Yudis atas sharingnya, begitu menginspirasi. Yuk para pria juga bisa merajai Young Living. Oke, thank you Mas Tommy, pasti bisa, amin. Oke, kalau sudah tidak ada, mau pantun penutup? Boleh ya, Robi pantun penutup ya. Diffuse Lemon campur arsi. Cukup sekian, terima kasih. Sampai jumpa. Dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lancar-lancar puasanya. Indonesia untuk kesempatannya.